ini yang menarik Om. Karena gini, kayak misalnya inflasi sendiri ya. Inflasi kan simpelnya itu adalah kayak CPI, Consumer Purchasing Index. Itu kan basket kan sebenarnya. Semua goods and services yang harganya naik bareng-bareng. Tapi kita berdua tahu Om, kalau misalnya nih inflasi. Kok berdua? Nggak, misalnya gini deh. Kita semua pasti tahu Om, kalau inflasi itu sebenarnya nggak segitu. Realnya ya. Real yang terjadi nggak segitu. Kalau gue sempat hitung Om, jadi gue sempat indexing, jadi gue cari harga real estate di Indonesia, simpel aja real estate, sekolah dan lain-lain. Itu gue average Om, itu 10-15%. Jadi kalau menurut lu itu per tahun, artinya uang yang kita simpan di bank dengan suku bunga yang kita dapatkan, kalah dong. Kalah pasti sama real inflasinya. Makanya orang-orang pada saat itu nyimpan uang di saham, tapi saham turun juga sekarang. Nah ini yang menarik Om. Jadi saya tuh waktu itu dari umur 15 tahun, saya tuh invest saham terus. Saya sampai 2021 terakhir. Di situ saya belajar bahwa saya ngeliat chart M2 money supply. Jadi itu uang yang diprint sama the Feds ya. Kita lihat chart antara saham S&P 500 indeksnya US sama money supply itu sejajar Om pertumbuhannya. Jadi basically naiknya 15%. Iya, tapi uang yang dicetak juga naiknya 15%. Jadi sama, artinya uangnya dimasukin ke saham. Jadi jelek apa enggak? Jadi beli saham pun belum tentu bisa ngalahin tadi gitu. Tapi pertanyaan sekarang kan jadi seperti game Om. Harus beli aset apa nih yang bisa ngalahin ini? Kenapa lu mengatakan yang miskin jadi tambah miskin? Karena gini, ini yang ngerti game ini pasti nanti orang yang punya aset Om. Dan orang yang nggak punya aset itu bakal tergerus terus. Kalau misalnya 15% aja Om. Itu dalam waktu 3 tahun uangnya setengah loh. Jadi orang-orang yang miskin yang tidak punya aset akhirnya uangnya akan tergerus oleh inflasi. Itu maksud lu kan? Betul. Orang yang punya aset uangnya akan ikutan. Akan ikutan. Menjadi tambah kaya atau hanya tetap kaya? Tergantung. Kalau misalnya yang cuman sekedar taruh deposito itu mungkin jadi tetap kaya. Tapi tetap tergerus 5%. Deposito kena dong. Deposito kan kena inflasi. Uangnya kena. Tapi kalau misalnya orang yang lebih advance mungkin ngerti alternative investment di yang lain, cari aset kelas misalnya. Tapi ini nggak bisa semua orang akses kan. Contohnya kalau misalnya orang-orang kayak Om Ded itu, jadi makin banyak uangnya biasanya makin banyak tuh investasinya. Bisa beli perusahaan-perusahaan sendiri, bisa invest di fund orang, private equity, bisa di venture capital. Kalau orang misalnya, ini bukan ngomong orang miskin ya, tapi orang yang biasa-biasa aja, akses investasinya terbatas.